Halo teman-teman, sudah baca buku apa hari ini? Nah, untuk video kali ini saya mau berbagi tentang buku anak seri Dinosaurus. Ada 4 buku di sini. Ini terbitan dari Gramedia Pustaka Utama yang dikategorikan dalam edutivity. Jadi buku edukasi sekaligus buku aktivitas. Oke. Anak-anak pasti, terutama yang laki-laki, tertarik pada dinosaurus. Pernah ada suatu masa tertarik sekali pada dinosaurus. Dinosaurus apa saja yang terdapat pada seri ini? Mari kita lihat. Yang pertama adalah Diplodocus, dinosaurus paling lapar dan berekor paling panjang. Yang kedua, T-Rex, dino paling bau, jorok, dan buas dari semuanya. Kemudian yang ketiga, Iguanodon, dinosaurus paling rakus dan yang bokongnya paling gendut. Wow. Dan yang terakhir adalah Stegosaurus, dinosaurus paling berduri, paling pemalu, dan paling bodoh. Oke. Biasanya dalam satu seri itu bukunya disusun dengan susunan yang mirip-mirip. Mari kita lihat. Diplodocus. Nah, biasanya kita tahu bahwa dinosaurus itu kan namanya panjang-panjang dan susah disebutkan. Di dalam buku ini, setiap nama dinosaurus akan disebutkan secara suku kata per suku kata supaya anak-anak bisa belajar untuk membacanya dengan baik. Diplodocus. Oke. Nah, di sini gambarnya juga dibuat seril mungkin dengan skala yang tentu saja skala yang bisa dimuat dalam buku. Misalnya Diplodocus itu kalau tingginya dibandingkan dengan tinggi manusia itu seberapa? Panjangnya sampai lewat dari halaman buku. Nah, di sini juga anak-anak bisa melihat perbandingan bagaimana tinggi badan mereka bila dibandingkan dengan Diplodocus. Ekornya, seberapa panjang ekornya bila dibandingkan dengan tubuh anak kecil. Lalu bagaimana dengan gajah, dengan jerapah, ular? Dan ternyata memang dinosaurus ini benar-benar besar. Lalu kemudian ada ilustrasi tentang cara hidup mereka. Bahkan ukuran kepala, cara makan, dan juga bagaimana mereka berjalan dalam koloni dan bagaimana mereka mengubah dunia. Begitu pula untuk informasi tentang anaknya bayi dari Diplodocus. Ini induk dan anak kelihatan sangat jauh berbeda ukurannya. Dan di bagian belakang itu ada yang namanya Dino News, yaitu berita-berita tentang dinosaurus. Penemuan-penemuan dan hasil riset. Jadi seperti koran mini di sini. Nah, dan yang terakhir ini adalah aktivitas yang bisa dipakai untuk anak-anak, yaitu kuis. Setelah membaca satu buku, maka anak-anak diharapkan bisa menjawab pertanyaan di sini. Para orang tua bisa membantu mereka untuk mengerjakan ini dengan proses yang menyenangkan tentu saja. Dan terakhir ini ada tunjukkan 10 perbedaan. Oke, ini juga ada mencari kata. Dan yang terakhir ada indeks. Nah, begitulah untuk buku Diplodocus yang pertama. Kemudian bagaimana dengan yang ini? T-Rex sama. Diawali dengan membaca suku kata per suku kata dari nama dinosaurus yang panjang. Lalu ukurannya, kita bisa melihat kalau T-Rex berdiri di rumah kita, ukurannya dia bagaimana, sebesar apa. Giginya
kemudian bagaimana dia bila akan menyerang, apa saja makanannya, dan apa saja musuh-musuhnya. Dan ini juga bayi T-Rex. Ya, semua bayi selalu imut, termasuk juga bayi dinosaurus. Biarpun pada akhirnya mereka akan membesar dengan wujud yang mengerikan. Ini ada Dino News juga, T-Rex baru ditemukan. Kemudian ada kuisnya juga, dan permainan, aktivitas pendidikan yang menyertai. Iguanodon, begitu juga sama. Ada cara membaca, lalu ukuran, lalu bagaimana mereka hidup, mereka berkembang biak. Kemudian Dino News dan aktivitas. Lalu yang terakhir dalam seri ini adalah Stegosaurus. Sama cara membaca, kemudian ukuran, dan lalu bagaimana dia hidup, bagaimana dia mendapatkan makanan, bagaimana dia harus menghadapi predator, kemudian Dino News, dan yang terakhir adalah kuis. Dari keempat dinosaurus, buku dinosaurus ini hanya satu dinosaurus karnivora, yaitu T-Rex, sedangkan yang lainnya adalah dinosaurus herbivora, pemakan tumbuhan. Di bagian belakang diberikan bagaimana kemampuan otaknya. Wow, kalau ada pertanyaan di antara dinosaurus karnivora dengan herbivora, dinosaurus mana yang kemampuan otaknya paling tinggi? Coba jawab. Dan dari sini kita lihat ya, ternyata yang kemampuan otaknya paling tinggi adalah T-Rex, yaitu dinosaurus karnivora. Karena ngapa dia harus memiliki kemampuan otak yang tinggi? Karena ketika dia harus memburu mangsanya, dia tidak bisa asal makan saja seperti dinosaurus herbivora memakan tumbuhan. Dia harus berstrategi, harus mengendap-endap, harus mengintip, lalu kemudian harus menyerang pada saat yang tepat. Kalau nggak gitu, mangsanya kabur deh. Oke teman-teman, demikianlah seri buku dinosaurus, dan ini bisa dibaca untuk anak-anak mulai usia 7 tahun. Mari kita berikan anak-anak kita kecintaan kepada buku dan membaca, sehingga mereka bisa memakainya sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan mereka. Oke teman-teman, sampai jumpa pada info buku berikutnya.